Selamat pagi pemirsa. Gempa yang terjadi di Turki dan Suriah Senin dini hari adalah duka dunia. Dan hingga kemarin korban tewas sudah lebih dari 7.000 orang. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah karena masih ada ribuan orang lain yang terjebak di dalam hampir 6.000 bangunan yang runtuh. Seperti yang sering terjadi di berbagai bencana gempa, kecepatan evakuasi akan sangat berdampak terhadap bertambahnya korban. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis. Maksud kami Rabu 8 Februari 2023 dengan tema peringatan mitigasi bencana bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Kita prihatin dengan apa yang terjadi di Turki dan Suriah, peringatan mitigasi gempa. Kita prihatin dengan apa yang terjadi di Turki dan Suriah, tapi ada pelajaran juga yang dipelajari dari kasus ini di dalam editorial. Pesannya apa ini, Mas Arief? Dalam situasi yang kita hadapi di Turki, kita juga harus mengantisipasi banyak hal karena kita hidup di atas ring of fire. Bencana alam bukan hal yang asing buat kita. Dan berdasarkan undang-undang yang kita sudah keluarkan tahun 2007, Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, nafas dari mitigasi itu juga merupakan salah satu elemen utama yang disebut di berbagai macam pasal. Jadi dari sisi normatif kita memang sudah memiliki pemahaman dan itu dituangkan dalam undang-undang. Masalahnya kita belum sepenuhnya mengadopsi berbagai macam elemen mitigasi ya di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Seperti halnya yang kita ketahui, kegagalan mitigasi itu dapat kita lihat tidak terlalu jauh lah. Apa yang terjadi di Cianjur pada saat gempa kemarin, di saat hampir ratusan orang meninggal di dalam rumahnya sendiri gara-gara mereka tertimpa reruntuhan bangunan. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang kita harus jadikan pelajaran. Karena di saat kita mendapat fakta bahwa kita hidup di atas ring of fire dan kita tidak pernah memperkenalkan konstruksi aman gempa, konstruksi tahan gempa, saya pikir itu merupakan salah satu pelajaran yang kita bisa dapat dari Turki. Kita bisa lihat bagaimana gedung apartemen runtuh seperti itu. Seketika itu ya. Dan saya pikir banyak videonya. Pelajarannya banyak bisa kita petik. Baik. Masalahnya Mas Arief katanya orang Indonesia itu hanya peduli dengan bencana pada saat bencana terjadi. Tapi begitu situasi sudah tenang, lupa. Lalu yang berikutnya, kalau mau bikin bangunan tahan gempa kan mahal, bisa lebih mahal daripada bangunan yang tidak tahan gempa. Apa benar begitu? Kita akan bahas ya Mas Arief ya. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 8 Februari 2023, peringatan mitigasi gempa. Peringatan mitigasi gempa. Gempa yang terjadi di Turki dan Suriah Senin 6 Februari dini hari adalah duka dunia. Hingga kemarin sore korban tewas mencapai lebih dari 5.000 orang. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah karena masih ribuan lainnya yang terjebak di dalam hampir 6.000 bangunan yang runtuh. Seperti yang kerap terjadi di berbagai bencana gempa, kecepatan evakuasi akan sangat berdampak terhadapnya bertambahnya korban. Komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengirimkan bantuan adalah solidaritas yang seharusnya. Terlebih, Republik Turki juga selalu cepat mengulurkan bantuan saat Indonesia diterpa bencana. Saat tsunami Aceh pada 2004, Turki merupakan salah satu negara pertama yang memberi bantuan. Hingga kini, setidaknya sudah 75 juta US dollar digelontorkan negara itu
untuk membantu pemulihan serambi Mekah. Di luar soal solidaritas, gempa Turki juga memberi pelajaran berharga bagi Indonesia. Turki sama dengan Indonesia yang berada jalur di pertemuan 3 lempeng tektonik aktif. Jika Indonesia dikelilingi lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, Turki berada di pertemuan lempeng Anatolia, Arabia, dan Afrika. Sebab itu, seperti juga Indonesia, gempa langganan di Turki bahkan yang bermagnitudo besar. Selama 25 tahun terakhir ada 7 gempa dengan magnitudo di atas 7. Namun, gempa magnitudo 7,8 yang terjadi Senin tersebut merupakan yang terbesar sejak 1939. Kala itu, jumlah korban tewas mencapai 30.000 orang. Di berbagai bencana gempa itu, ambruknya bangunan dengan bentuk lempengan-lempengan yang bertumpuk atau disebut pancake mold menjadi penanda muda kegagalan konstruksi. Pada 2011 pun, Recep Tayyip Erdogan yang kala itu menjabat Perdana Menteri marah besar akan hal tersebut. Ia menyebut keteledoran kerja para kontraktor yang menjadi pembunuh di saat bencana. Pada 2019, saat Erdogan telah menjabat presiden, negara itu membuat aturan baru soal konstruksi tahan gempa. Namun, biaya yang lebih tinggi membuat banyak pihak acuh. Di sisi lain, aturan konstruksi nyatanya tidak sanggup mengantisipasi gempa yang dahsyat. Aturan konstruksi di daerah itu hanya mengantisipasi gempa dengan percepatan tanah 30% sampai 40% dari gravitasi normal. Nyatanya, dalam gempa 7,8 magnitudo seperti yang terjadi sekarang ini, percepatan tanah mencapai hingga 50% dari normal gravitasi. Tidak hanya itu, para ahli menilai sejarah gempa di sana sudah membuat permasalahan lingkungan yang ekstrim. Gempa-gempa besar membuat muka tanah amblas, longsor, hingga likuifaksi. Hasilnya, rehabilitasi tidak cukup dengan perubahan aturan konstruksi. Peruntukan lahan terpaksa harus berubah jika tidak ingin korban besar kembali terjadi. Di Indonesia, kita juga akrab dengan hal itu. Di zona-zona merah bencana, relokasi dianggap pilihan terbaik. Hal itu pula yang muncul pasca gempar Cianjur, Jawa Barat pada November lalu. Setelah gempa yang menelan 635 korban jiwa itu, Kementerian PUPR menyatakan agar sepanjang jalur sesar Cimandiri tidak dijadikan hunian. Kita harus mafhum jika konstruksi anti gempa tercanggih pun memiliki keterbatasan. Mitigasi terbaik untuk daerah yang sangat rawan gempa adalah dengan tidak menjadikannya wilayah hunian. Tentu saja keberhasilan relokasi membutuhkan kerja banyak pihak, baik pusat maupun daerah. Pembangunan rumah korban gempa Cianjur di lahan relokasi dapat cepat dimulai karena penyediaan lahan yang juga cepat. Sebulan setelah gempa, sudah 21 dari 200 rumah tahap pertama sudah berdiri di lahan relokasi. Meski begitu, dari berbagai kasus lainnya program berjalan tidak konsisten. Di Lombok Utara, pembangunan rumah tahan gempa tidak kunjung selesai hingga 3 tahun pasca bencana. Tidak hanya persoalan teknis, kita harus menyadari jika mitigasi budaya juga penting. Tersedianya jalur evakuasi hingga berdirinya shelter-shelter tetap tidak akan menyelamatkan jika warga tidak waspada bencana. Budaya kesiapsiagaan haruslah berwujud dalam keseharian, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Maka, pengetahuan dasar seperti mencari tempat berlindung hingga menyiapkan tas bencana mestinya jadi pengetahuan lumrah. Tanpa pembiasaan-pembiasaan itu, ancaman bencana akan terus jadi nestapa. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Seiring dengan perubahan dunia film fotografi, kami membantu mengubah dunia sebagai prakarsa era digital. Dalam layanan kesehatan, kami merevolusi diagnostik dengan menerapkan teknologi AI kami. Tapi mengapa berhenti di situ? Saat kami bisa memfokuskan keahlian AI dan IoT pada inovasi bisnis, membantu mengatasi beberapa tantangan terberat di tempat kerja. Dalam hal inovasi untuk dunia yang sehat dan kehidupan yang berkelanjutan, kami never stop. Fujifilm, Value from Innovation. Berangkat haji tahun ini bersama Patuna dengan visa haji Mujamalah. Hubungi 021 722 8830 atau WA 0811 9348 700. Patuna, sahabat Anda beribadah. Beraktivitas sepanjang hari. Jangan lantas ketinggalan informasi. Top News, berita dengan konfirmasi dengan penuh akurasi. Menyuguhkan Anda laporan peristiwa paling. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Arief, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar gempa dan juga dosen teknik geologi Universitas Gadjah Mada, Gayatri Indah Marliani. Bu Gayatri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Anas. Ya, Bu Gayatri, tadi ada sempat kita tayangkan ada beberapa gambar video apa yang terjadi di Turki. Itu kalau saya melihat ada beberapa bangunan yang tinggi, mungkin apartemen semacam itu runtuh begitu rupa turun ke bawah, semacam gedung yang beberapa kali kalau kita lihat diruntuhkan menggunakan bahan peledak. Pertanyaannya, Bu Gayatri, secara umum, apakah memang bangunan di Turki itu banyak yang belum begitu aman, apalagi untuk antisipasi gempa, atau bagaimana Ibu melihatnya, Bu? Ya, kalau saya melihat dari banyak dokumentasi mengenai tipe-tipe keruntuhannya begitu ya, itu sepertinya memang untuk building code di Turki kan memang sudah mulai diberikan aturan, cuman pada pelaksanaannya mungkin yang belum semuanya kemudian diadopsi. Dan perlu diingat juga bahwa di Turki ini kan kota-kotanya cukup besar dan tua ya. Jadi banyak bangunan-bangunan tua yang mungkin memang belum disesuaikan atau diretrofit dengan aturan bangunan yang baru untuk tahan gempa yang terbaru seperti itu. Yeah. Karena memang biaya juga mahal ya untuk meretrofit, terutama yang juga residen-residen yang dimiliki oleh private atau formal seperti itu. Iya, ini untuk sesaat saya jadi teringat Bu Gayatri dengan gempa di Jogja ya, yang kalau kita ingat waktu itu sebenarnya magnitudonya tidak sebesar yang di Turki, tapi juga keruntuhan bangunan itu begitu banyak. Disebut-sebut karena waktu itu bangunan banyak sekali yang terlalu rapat, lalu strukturnya juga tidak begitu kokoh begitu. Kalau Anda lihat belajar dari apa yang terjadi di Turki, apakah memang Indonesia khususnya di daerah-daerah yang rawan gempa sudah benar-benar mempersiapkan diri, Bu Gayatri, atau itu hanya kita bicarakan sampai dibicarakan itu pada saat gempa terjadi dan setelah gempa selesai kita lupa lagi, Bu Gayatri? Ya, betul Pak Leonard. Jadi mestinya untuk daerah di mana kita secara potensial kita tahu ya areanya adalah daerah yang rawan gempa bumi dengan adanya indikasi sumber-sumber gempa yang terdekat di daerah tersebut. Kemudian pemukiman atau perkotaan yang besar di sekitar area tersebut banyak gitu ya. Mestinya memang pada saat ini step yang ada di Indonesia itu masih terbatas kepada identifikasi sumber, kemudian kita terbitkan aturan, kayak aturan untuk pembangunan dengan spesifikasi teknis tertentu untuk tahan terhadap potensi tersebut. Cuman yang masih lemah di Indonesia ini adalah penegakan aturan tersebut. Jadi tidak ada semacam konsekuensi kalau misalnya bangunan ini tidak memenuhi syarat apa yang terjadi begitu, itu masih menurut saya di Indonesia masih kurang. Terutama juga itu tadi untuk bangunan-bangunan yang dimiliki oleh private. Jadi tidak, kalau mungkin untuk bangunan pemerintah, bangunan publik itu mungkin bisa diakses dengan lebih baik ya. Cuman untuk yang dimiliki oleh privately owned building itu masih
menurut saya penegakan di Indonesia itu belum. Itu alasan masyarakat biasa, Bu, tidak menggunakan struktur tahan gempa, itu lebih karena memang harganya yang lebih mahal, biayanya jadi lebih mahal, atau apa ya, Bu? Betul, karena pertimbangan ekonomis itu tadi, karena kan untuk melakukan retrofitting tentu saja tidak sedikit ya biayanya. Cuman sekarang kita kembalikan lagi apakah nyawa itu kita bisa nilai dengan ekonomi gitu. Jadi kalau kita utamakan keselamatan, tentu saja kita harus anggap nyawa itu sebagai sesuatu yang memang harus dilindungi dengan harga. Kita tentunya prihatin dengan apa yang terjadi di Turki dan Suriah, tapi kita juga harus belajar dari situ untuk kemudian memperbaiki kondisi di Indonesia. Untuk saat ini terima kasih pakar gempa dan dosen teknik geologi UGM, Ibu Gayatri Indah Marliani sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Bu Gayatri. Singkat saja sebelum headline news jam 7, Mas Arief, apakah kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Turki? Karena tadi yang saya tanyakan juga, banyak orang mengatakan mitigasi sebelum bencana gempa itu biasanya lebih mahal dan ujung-ujungnya kan tidak terpakai juga, kan gempanya belum tentu terjadi. Bagaimana Mas Arief? Mitigasi tidak perlu disandarkan pada pemahaman bahwa itu harus mahal. Karena di saat kita sharing informasi, kita memperkenalkan beberapa teknologi kepada masyarakat, mereka mungkin bisa melakukan banyak hal sesuai dengan panduan atau ilmu yang kita berikan. Misalnya bagaimana menciptakan atau membangun konstruksi rumah yang lebih baik daripada yang sekarang, atau rumah yang tahan gempa. Karena bagaimana kita lihat Cianjur itu kan merupakan salah satu bukti ya bahwa mitigasi atau knowledge sharingnya tidak terjadi. Dan memang kalau mau ditindaklanjuti sampai bagaimana membangun seluruh infrastruktur publik juga harus tahan gempa, saya pikir itu pasti mahal. Tetapi kan kita bisa mulai step by step, small step dulu, baby step dulu untuk sharing informasi saja. Itu merupakan salah satu hal yang wajib kita lakukan tentang bagaimana konstruksi rumah tinggal lebih tahan gempa. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang tidak terlalu mahal. Informasi terkait dengan potensi gempa ya, daerah rawan gempa, itu saya sebagai wartawan ini Mas Arief, saya rasa Mas Arief juga mungkin sama, itu baru tahu belakangan bahwa sebenarnya Indonesia ini sudah terpetakan dengan baik. Dan kalau saya berbicara dengan teman, kebanyakan tidak tahu apakah daerah tempat tinggal dia atau tempat dia bekerja itu daerah yang masuk yang mana. Nah ini kan pertanyaan besar kita, bagaimana berbagi informasi itu saja masih belum terjadi, apalagi langkah-langkah selanjutnya. Tapi kita akan bahas selepas headline news pukul 7 dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau bertanya dulu kepada para pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Arief. Ya, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat Pak. Bagaimana Pak John? Silakan Pak pendapat Anda Pak. Ya, kita betul-betul merasa berduka dan prihatin dengan terjadinya gempa di Turki. Jadi ini sangat yang dibedah oleh editorial peringatan mitigasi gempa. Memang kita kan kalau masalah rawan gempa mungkin kita daripada Turki. Cuma Turki ini sekali-sekali gempa tapi tinggi. Ini 7,8 kemarin. Yang makan korban sampai 5.000, bangunan sampai sekian. Jadi kita ini betul-betul Bung Leo, harus dilaksanakan nih peringatan mitigasi gempa ini, kita harus laksanakan. Kita dari Aceh dari Sabang sampai ke Mentawai itu kita di bawah patahan sesar area Asia, sampai lagi yang kayak di Jawa Barat di Pantura, kita memang betul-betul, tapi kita mahlari, kita abai. Pemerintah kurang tegas di sini. Apakah ini tahan gempa nih agak mahal? Itu pasti mahal. Cuma kita kan ada kearifan lokal masyarakat menghadapi gempa, tsunami, kan udah terbelajar. Ada begini,
Ini kita ambil hikmah yang sangat berharga di Turki ini. Dan lagi satu, Bung Yo, Turki harus dibantu oleh Indonesia. Kenapa? Yeah. Turki yang pertama sekali ke Aceh dan Turki mendirikan pabrik roti. Situ pabrik rotinya diserahkan. Begitu juga di Sumatera Barat. Waktu saya jadi relawan di Priaman ya, banyak tenda-tenda Turki yang bertebaran di Priaman daerah gempa itu. Jadi Pak ini John, kita saya ingin bertanya dulu Pak, Anda tahu tidak Pak, daerah tempat Anda tinggal atau daerah tempat Anda kerja itu masuk daerah rawan atau tidak rawan gempa Pak? Kalau saya tahu kalau daerah Sumatera Barat itu rawan gempa. Daerah Riau, daerah Bapak di Batam ini loh Pak. Tidak, yang sekarang tidak rawan gempa. Oh, bukan tapi masuk daerah rawan gempa. Tapi Pak John tahu ya informasi itu ya Pak ya? Maksudnya bukan nebak-nebak tapi memang benar-benar tahu ya? Kita agak tahu, tapi itu kan tergantung apanya. Kayak saya kan agak rajin juga kadang minta informasi ini. Tapi kan tidak semua masyarakat punya pikiran kayak saya, masyarakat yang di daerah pedalaman itu aja. Baik. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Heru di Tangerang, Banten. Pak Heru, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Heru. Istilahnya harus ada sinkronisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan ke masyarakat. Istilahnya sama-sama kita saling menyadari bahwa negara kita ini memang istilahnya cincin api dan juga istilahnya tempat-tempat gempa-gempa itu banyak juga ya. Dimasukkan dalam kurikulum pelajaran Bang Leo, istilahnya karena ini harus dari kecil itu harus kita dibiasakan gitu. Jadi jangan sampai kita sendiri yang udah tua pun bingung kalau terjadi begini harus gimana kita nggak tahu. Itu dari anak-anak kecil juga harus dimasukkan dalam kurikulum, ini penting banget gitu. Yang kedua dari pemerintah juga harus banyak edukasi ke rakyat bangunan bahan apa yang harus dipakai untuk tahan gempa itu sendiri untuk di daerah-daerah yang termasuk daerah patahan gitu. Yang nggak termasuk mahal juga sih, saya pernah dapat informasi dari teman di Lombok itu memang istilahnya dia cukup kerangkanya itu baja ringan dengan tembok dari triplek seperti itu. Jadi itu nggak begitu banyak makan korban, cuman mungkin karena di kita itu nggak model karena bangunannya agak sedikit ini ya. Kalau kita kan kadang-kadang lebih mendahulukan mewah atau katakan gitu. Tampilan ya. Orang lagi itu daripada keselamatan gitu. Sebenarnya nggak mahal juga gitu. Sebetulnya tidak ya. Baik, terima kasih Pak Heru di Tangerang, Banten untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi Pak Heru. Menarik ini Mas Arief kalau mengatakan bahwa ada kearifan lokal, tapi kan juga kita memang harus menggunakan pengetahuan. Tadi saya sengaja tanyakan ke Pak John, apakah memang tahu persis daerahnya ini rawan gempa atau tidak? Kalau saya menangkap jawabannya kelihatannya agak-agak menebak juga. Nah, bagaimana kesadaran kita untuk tahu kalau sampai gempa terjadi apa yang harus dilakukan? Tadi Pak Heru mengatakan masukkan ke kurikulum. Apakah itu sudah dilakukan ya? Saya pikir semuanya harus dimulai dari tahapan informatif ya. Dan dalam hal kita mengejar ke titik tersebut, tahapan informatif tersebut pemerintah harus memiliki, baik pusat maupun daerah, harus memiliki peran yang sangat sentral. Sehingga referensi tentang seberapa jauh mereka harus melakukan mitigasi itu bisa dilakukan oleh seluruh pihak, baik rakyat, pihak-pihak yang terkait, maupun pihak swasta atau NGO yang akan terus mengembangkan hal atau informasi-informasi tersebut. Dan tadi yang Pak Leo bilang bahwa local wisdom itu merupakan salah satu hal yang mungkin bisa jadi penyelamat kita semua ya. Karena local wisdom ditambah dengan teknologi terkini, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang kita harus rumuskan bersama. Misalnya sekarang gini, Jawa Barat, dari 3.500 kejadian selama 2022 di Indonesia, Jawa Barat itu adalah provinsi yang paling tinggi mendapatkan insiden bencana alam. Jadi angkanya itu ada 819 kasus. Dan ironis, kalau tidak ada semacam rumusan atau formula yang bisa kita temukan antara local wisdomnya Jawa Barat dengan misalnya universitas. Kita punya ITB di sana, dan kalau misalnya kita belum memiliki sebuah formula yang paling tidak yang terkait dengan rumah hunian tahan gempa atau lebih tahan gempa, itu saya pikir itu ironik. Jadi saya pikir kita harus punya kewajiban
mendorong semua provinsi, semua wilayah untuk mengcombine atau menggabungkan antara local wisdom dengan ilmu yang terkini untuk penyelamatan dan mitigasi. Soal biaya, Mas Arief, itu kan sering dijadikan alasan ketika membuat bangunan tahan gempa atau jalur-jalur wilayah yang direlokasi. Itu kan butuh biaya lagi untuk kemudian memindahkannya. Nah, bagaimana kesadaran bahwa tadi dikatakan Bu Gayatri ya, nyawa itu kan tidak bisa dinilai dengan berapa rupiah pun begitu. Itu bagaimana kesadaran itu bisa tertanam di dalam benak orang Indonesia? Sekali lagi, kita harus bisa melakukan kerja bareng, kerja bersama. Pemerintah, kampus, NGO, dan pihak-pihak swasta untuk bisa memformulasikan sebuah kontribusi buat daerah masing-masing saja dulu. Dan disitulah kita akan melihat sebuah investasi yang mungkin tidak balik sekarang, tapi di saat bencana itu terjadi, mitigasi itu bisa kita petik hasilnya. Yang tadinya misalnya ada 700-an orang meninggal di Cianjur, mungkin kalau kita memiliki sebuah formulasi yang baik, mungkin setengahnya yang bisa jadi korban. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita anggap bahwa itu investasi. Dan tidak harus mahal, tidak harus kita melangkah terlalu jauh sampai membangun. Karena yang namanya membangun rumah hunian itu kan dibiayai oleh orang yang punya rumah. Tetapi di saat mereka nggak punya ilmu, mereka tidak punya referensi tentang bagaimana cara membangun rumah yang aman di wilayah tersebut, karena dia tahu bahwa wilayah tersebut rawan gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang harusnya kontributif kalau misalnya kita kasih informasi yang terlebih dahulu di depan. Anak saya di daerah Tangerang, Mas Arief, di sekolahnya itu secara berkala setahun 1 atau 2 kali ada drill latihan untuk gempa. Dan anak saya bercerita, waktu latihan kita semua tertib. Tapi waktu beberapa kali terjadi gempa betulan, mereka panik juga walaupun memang tidak ada korban. Nah, pembiasaan seperti ini masuk ke kurikulum tadi seperti kata Pak Heru. Apakah itu sudah atau baru mau, atau jangan-jangan belum ada niat untuk dimasukkan ke kurikulum, Mas? Kalau mempelajari apa yang dilaksanakan ya di sekolah anaknya Leo, saya pikir beberapa pihak sudah mulai tergerak untuk melakukannya dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum. Tapi itu sekolah negeri apa swasta? Swasta, Mas. Masalahnya itu. Itu merupakan salah satu hal yang kita harus gugah sekarang, bahwa Indonesia, sebuah negara yang ada di atas ring of fire, sampai tidak melakukan upaya mitigasi dan masuk ke dalam kurikulum, itu kalau orang Jawa bilang kebangetan. Jadi saya dan kita semua, media, harus punya peranan untuk selalu mengingatkan dalam kesempatan ini bahwa masukan dari yang sesimpel regular drill itu masuk ke dalam kurikulum, masuk ke dalam bagaimana sekolah itu diselenggarakan. Soal relokasi di dalam editorial juga dikatakan, Mas Arief, di Cianjur bisa lebih cepat. Sudah ada 20 rumah yang dibangun untuk relokasi. Tapi di Lombok kalau tidak salah dikatakan sangat sulit. Ini kan terkait juga dengan kebiasaan hidup ya. Ketika orang-orang sekian puluh tahun, mungkin ratusan tahun ada di satu daerah dan diminta untuk pindah, kan tidak mudah. Bagaimana pelibatan tokoh masyarakat supaya kesadaran mitigasi gempa ini benar-benar tertanam? Itu sangat penting ya. Kita lihat di beberapa daerah di Aceh. Ada beberapa daerah yang sangat mudah diatur, sangat kooperatif untuk mendapatkan arahan-arahan di saat pasca bencana itu terjadi. Tapi ada daerah yang semrawut gitu ya, susah diatur. Tata letak dari pembangunan kembalinya juga tidak baik gitu ya. Kita nggak perlu ngomong biaya dulu, tapi itu merupakan bagaimana masyarakat berpartisipasi. Itu merupakan salah satu hal yang cukup penting. Setelah itu baru dana, setelah itu baru anggaran, dan bagaimana resources yang lainnya masuk. Tetapi bagaimana sekarang peran masyarakat, pemuka-pemukanya untuk kooperatif dengan pemerintah, untuk bisa memberikan nilai tambah pada ilmu yang ada di masyarakat, dan kehidupan mereka selanjutnya juga sangat penting. Pertanyaan besar dari apa yang terjadi di Turki dan Suriah, selain kita memang membantu ya Mas Arief, itu suatu keniscayaan, adalah apakah kemudian Indonesia juga belajar
apakah ada sesuatu yang berubah di Indonesia untuk menyadarkan kita akan pentingnya mitigasi gempa, melihat apa yang terjadi di Turki dan Suriah? Kita bahas di bagian berikut, Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kita belajar tidak? Kita bakal belajar tidak dengan apa yang terjadi di Turki Suriah? Saya terus terang sangat ragu sih, Mas. Leo, kita ini ada di atas ring of fire. Jadi di bawah kita itu udah benar-benar sebuah kondisi yang kita harus anticipate. Dan memang ada ya? Harus ada. 2022, 3.507 insiden. Tahun lalu? Tahun lalu. Jadi kalau dalam satu hari itu paling tidak tercatat 10 insiden. Sampai nggak bisa mau belajar. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang amat sangat mengerikan buat kita semua. Karena kita tidak pernah tahu gempa tektonik itu kapan terjadi. Gempa vulkanik bisa diantisipasi. Tetapi 3.507 insiden selama 2022 itu hanya dari bencana alam. Kita masih punya ada bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial. Jadi saya pikir kalau kita masih tidak mau belajar, tidak mau melakukan aspek mitigasi, kita tidak mau combine local wisdom dengan teknologi, kita tidak memasukkan itu ke dalam kurikulum. Saya pikir ini merupakan sebuah hal yang kalau bisa kita sebut bad investment buat kita semua. Tapi Mas Arief, kembali lagi, saya terus terang sangat ragu. Bicara potensi bencana bukan gempa saja ya Mas. Kita masih ingat sekian puluh tahun yang lalu mungkin, bagaimana kita ingin membersihkan dalam tanda petik kawasan puncak dari villa. Karena itu daerah resapan air, potensi longsor begitu besar. Waktu itu pernah ada yang diruntuhkan villa, tapi yang saya lihat dengan mata kepala sendiri masih banyak villa di sana. Nah, kalau kemudian bangsa kita punya kebiasaan kalau bencana terjadi memperhatikan, bencana lewat kita lupa, apa kemudian kita akan belajar dari kejadian Turki dan Suriah ini? Harus belajar. Dan saya pikir kalau kita tidak belajar, kita tidak akan pernah bisa lulus untuk mengantisipasi dan melakukan mitigasi. Karena kurang kuat Turki mempersembahkan sebuah kurang mengerikan sebuah pelajaran pada kita semua. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu momentum buat kita untuk menata kembali bagaimana setiap daerah itu melaksanakan mitigasinya masing-masing. Dan saya atau kita semua media punya tugas untuk menggugah setiap provinsi atau pemerintah pusat atau BNPB untuk kembali lagi melakukan proses mitigasi. Memang tidak seksi proses mitigasi ini. Tidak populis tuh. Kita harus berhadapan sama mentalitas orang soalnya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang juga harus jadi tantangan untuk bisa dilaksanakan. Karena tanpa mitigasi kita tidak akan pernah memulai untuk meminimalisir risiko. Tapi mungkin tidak Mas, kalau kan begini, kalau sudah gempa, Cianjur direlokasi ada alasan ya. Tapi kalau kemudian ternyata terbangun sekian banyak rumah di daerah yang memang sangat rawan gempa, mereka tidak tahu atau tidak tahu pura-pura tidak tahu. Lalu kemudian kita minta pindah, apa pemerintah daerahnya yang notabene mau mungkin mencalonkan lagi, mau ambil langkah yang tidak populer seperti itu. Nah masalahnya kalau sudah masuk ke dalam aspek politik ya, kadang-kadang politisi kan juga maunya populer, maunya dapat vote, sehingga apa yang benar itu menjadi salah demi kepentingan vote mereka. Dan dalam kesempatan ini ya kita juga harus mengkoreksi mereka. Jangan sampai publik menjadi korban hanya karena ujung-ujungnya popularitas harus menjadi hal yang di muka. Dan tadi kita lihat bagaimana pembangunan kembali itu di Cianjur bisa sangat terakselerasi, tetapi yang lebih penting lagi kita harus cek apakah gedung-gedung tersebut atau bangunan-bangunan rumah hunian tersebut juga sudah mengadopsi prinsip-prinsip atau teknik lebih tahan gempa. Karena kita mengetahui hampir 700 orang meninggal di bawah rumah mereka sendiri. Saya pikir itu suatu hal yang ironik. Jadi kalau misalnya itu sekarang
dibangun di sebuah tempat yang tidak seberapa jauh dari lokasi gempa, tapi tetap tidak mengadopsi prinsip-prinsip atau ilmu yang lebih tahan gempa, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang ironis. Oke. Kita bisa ya Mas ya untuk belajar dari apa yang terjadi di Turki dan Suriah ini, kita harus belajar. Harus. Baik, semoga itu kita lakukan. Kita kembali lagi menyatakan prihatin kita kepada saudara-saudara di Turki dan Suriah, dan kita harus belajar untuk melakukan mitigasi gempa. Mas Arief, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mas. Pagi. Pemirsa, keberhasilan relokasi pasca bencana membutuhkan kerja banyak pihak baik pusat maupun daerah. Budaya kesiapsiagaan harus kita wujudkan dalam keseharian, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Pengetahuan dasar seperti mencari tempat berlindung hingga menyiapkan tas bencana harusnya menjadi pengetahuan yang lumrah. Tanpa pembiasaan seperti itu, ancaman bencana akan terus menjadi nestapa. Mari kita belajar dari apa yang terjadi di Turki dan Suriah untuk persiapkan mitigasi bencana gempa. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa.